paling saya terlupa dari dia adalah macam mana dia kasih beranak seorang ibu, mah tanpa bantuan apa-apa, tanpa bidan, tanpa pengalaman apa-apa. Lepas itu bila tuh budak keluar dari rahim ibu, ada komplikasi. Dia punya tali pusat meliliti leher, itu pun dia boleh kasih buka, dia boleh kasih rilis. Kalau tidak mungkin mati itu bahaya. Dia bukan ada pengalaman, bukan ada latihan sebagai bidan. Dan kamu tahu siapa ibu? Itu ibu adalah mama saya, dan anak yang dia kasih beranak adalah saya. Jadi umur saya sekarang 65 tahun. Bapak saya yang kasih beranak ibu saya. Beginilah jadinya sekarang. Bagi saya yang saya tidak lupa sampai sekarang, childhood memory terkenal dengan bedtime storytelling. Banyak dia mengambil masa untuk menceritakan cerita-cerita dongeng yang mempunyai pengajaran. Dua yang saya ingat sampai sekarang adalah satu anak saudagar dan satu lagi yang Cinderella. Kadang-kadang cerita itu sampai 3 malam berturut-turut yang tersambung-sambung. Dan selepas saya besar sudah saya baca semula itu cerita Cinderella, dan rupanya apa yang Bapak cerita itu memang tepat seperti dalam buku yang saya baca. Terus masa saya kecil lagi, yang saya tahu saya memang sangat manja sama bapak. Dia bilang nenek tuh, oh kalau si Madilin tuh dulu tidak dapat tidur kalau tidak tidur di atas, kalau bukan di atas dada bapak dia. Dia bilang punya betapa saya manja dan dimanjakan oleh bapak. Walaupun begitu sekali, dia tidak juga pilih kasih, semuanya dia adil. Saya ingat saya dulu kami tinggal di Mogong, dia pulang hanya 2 minggu, dan next weekdays itu dia perlu balik ke tempat kerja. Saya lah yang paling menangis tuh, mau makut dia. Kamu tahu kan makut? Mau ikut. Sampai sanggup deh berlari turun itu bukit. Sampai di bawah, tapi apa boleh buat, bapak harus jalan untuk pergi kerja. Jadi yang diambil saya itu abang kami lah, si Julian. Saya juga si Julian. Terus bawa saya naik balik ke bukit pulang. Nah, ini yang kami dikitau sudah. Balik dari kerja dia selalu pergi hutan, pergi memburu. Kalau dia datang awal, dia kasih bangun kami, suruh kami pergi kasih membuka bulu pelanuk yang dia bawa pulang. Jadi yang kami bangunlah, mengindut dulu pelanuk pakai abu tahu. Lepas siap buka bulu, bapak pun tukung latu semua kami tunggu. Dan dia masak tengah-tengah malam atau mau subuh-subuh kami makan lagi sama-sama. Manisnya itu sup pelanuk. A beautiful and wonderful memory with my beloved father was when I was given the opportunity using his license gun to shoot the target of the tree at the age of 14. He also taught me the skill of cutting bamboos, and this gave me a very good confidence in life, especially during my school time and also at my workplace as well. My fondest memory sama bapak, jadi banyak memori sih bapak, tapi satu daripada ini yang saya tidak boleh lupa ialah masa saya baru habis SPM, kami selalu pergi Kiruhap, di kebun di Kiruhap lah. Dan pada satu hari itu dia pergilah buat satu map, dia buat satu bulatan pada satu pokok yang besar, yang jaraknya kira-kira lebih kurang berpuluh-puluh meter lah dari sulap yang kami berehat. Dan dia tetap pada saya, tiba-tiba dia bagi saya itu sinapang. Nah,
may timba ka ilhodi, dia bilang. Atok. Saya yang tidak bersedia, berasa terus nervous, takut gemuruh, dan saya tidak mau menimbak. Tapi selepas dia bagi saya reassurance, saya terima juga itu challenge dia lah. Saya tidak tahu apa jenis peluru yang kena pakai, saya lupa sudah. Tapi selepas saya tembak, ada macam 3 butir peluru saja yang masuk dalam itu bulatan. Yang lain-lain semua tersesar pergi atas. Tapi bapak bilang, "Abuli nabarit kumaisan lagi," dia bilang sambil ketawa-ketawa. Memori indah bersama Bapak. Bagi saya, memori terindah bersama Bapak adalah menjalani kehidupan bersama dia sebagai seorang bapak sepanjang hayatnya. Kenapa? Sebab personality-nya. Memerhati dan belajar daripada personality-nya ini adalah memori yang sangat indah bagi saya. Kenangan yang paling saya tidak boleh lupa lah, saya ingat bersama bapak ini. Waktu dia orang tinggal di Kitau lagi, dia ini sangat suka piara anjing. Anjing dia 20 ekor itu. Saya beruntunglah karena bertugas di di Tambunang, di desa Kenambayan, tinggal asrama. Jadi setiap ujung minggu kami akan, setiap hari kami akan hantar makanan sisa asrama itu di Kitau. Saya bawa sepiang budak-budak dan inilah banyak masa orang untuk sanalah kalau bapak tidak pernah putus cerita dia ini. Selain daripada itu, sewaktu dia orang sudah pindah di rumah yang baru ini, rumah di Tandul itu, setiap hari Minggu lah kami akan melawat di rumah bapak, dan dia sangat suka betul itu setiap minggu tuh. Jadi dia suka masak. Kalau bukan bubur ayam kampung ini dia tahu itu. Sebab ini saya suka makan bubur ayam kampung. Jadi ini yang selalu dia masak. Kalau hari Minggu tiba-tiba kami tidak pilih itu, memang dia akan cari. Kalau dia lebih banyak tuh orang pakai itiwalai, jadi dia orang sentiasa menunggu. Masa aku saya ingat saya masih kecil lagi waktu saya sakit, dan selalu bawa saya ke hospital. Sebelum itu dia bawa saya di pejabat daerah, dia pergi Panskar. Lepas itu kami jalan kaki pergi hospital. Dia kasih kawan saya di hospital untuk merawat saya yang sakit. Lepas itu pulang ke hospital. Lepas itu dia kasih makan saya, dan setiap makan saya balik kerja. Bagi saya, dia seorang yang penyabar. Saya rasa itu saja satu perkataan untuk explain dia punya kepribadian. One beautiful words how I describe my father. He's a very loving father. I think one word cannot just describe one family. Seorang yang begitu bermakna dalam hidup kami sebagai keluarga. But probably the most appropriate attributes that I can think about Bapak adalah the word, the attributes, nurturing. He's a father who provides emotional support, care, guidance, and love, and helping his children to feel safe, valued, and understood. Dia ini seorang yang prihatin lah. Bila saya sudah berumah tangga dan pulang, kalau tidak pulang ke keluarga, dia selalu bertanya, "Kemana?
Spanish. Pertama memang dia tanya tentang husband saya. Dan anak-anak, apalagi kalau anak-anak itu sudah pergi sekolah jauh semua, dia banyak bertanya. Okay? Dan itulah. Very caring person, especially terhadap keluarga. Majikan anak-anak, majikan istri, saya tengok dulu sepanjang pengalaman saya melihat dia apabila mama sakit. Beberapa kali masuk hospital, mama kami ini 5 kali masuk hospital karena operation dan lain-lain lagi sakit-sakit yang lain. Setiap kali dia masuk hospital, ditahan di hospital, bapak kami lah, dialah yang menjaga. Walaupun ramai anak, tapi dia pastikan dia juga yang menjaga dari mula sampai balik. Itulah dia, walaupun dalam keadaan yang sudah pada 80-an umur, dia masih lagi menjaga mama di hospital. Sehingga dia tidak terbayar, sehingga dia sakit, dia tidak dapat bergerak menjaga mama di hospital. Kumasa senang. Jika ibu berasal ko tinggal dapat ada kata sejak sama-sama di tapak. Ya oleh petinga sungguh dak pengabar jadi kasih binatang muda kumasa hai. Dia adalah seorang yang loyal, setia kepada mama sampai akhir hayat. Susah, senang, dalam apa juga konflik, tetap bapak seorang yang tabah, setia, dan penyabar. Actually Bapak boleh kena describe dengan banyak positif adjectives yang boleh saya gunakan untuk describe Bapak. Tapi if I need to choose one, I would choose the word wise. He is a man with wisdom, and with this wisdom dia telah banyak memberikan atau meninggalkan impact positif kepada community dan keluarga. Rest in peace, wise man, my beloved Bapak. We love you, Aki Bom. We love you, Aki Bom. I love you, Aki Bom. We 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 love you, Aki Bom. I love you, Aki Bom. We love you, Aki Bom. Opo si Heidi ka, Aki Bom. I love you, Aki Bom. We 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 love you, Aki Bom. Hadu Abu. We love you, Aki Bom. 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 Oke, jangan sakit, tapi jangan lupa sembahyang pada saya. Oke.